Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo Pelangi. Halo Mita, apa kabar? Aku alhamdulillah kabarnya selalu baik dari hari ke hari ya. Semua orang harus tahu aku baik walaupun sebenarnya ya baik banget kan. Dan apalagi udah masuk bulan Desember ya, yang artinya sebentar lagi kita akan ke tahun baru ya, yang kita juga harus punya resolusi nih. Iya benar. Apakah statusnya masih akan tetap jomblo atau akan ganti status di tahun depan misalnya semoga kan? Aku doakan akan segera ganti status ya kan. Amin. Yang khususnya buat yang jomblo ya kan. Iya. Dan Pesona Inspira juga apa kabar? Semoga kabar baik, sehat, semangat terus untuk dengerin 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan seperti biasa setiap 2 minggu sekali Female Talks akan barengan sama Suara Disabilitas, biasanya dengan teman-teman dari Yayasan Karya Bakti atau Don Bosco. Ada siapa sih? Iya, nah malam ini kita khusus akan membahas soal namanya We Ring the Bell. Mungkin buat Pesona Inspira yang kemarin datang di puncak acara HUT Radio Pesona, ada penampilan dari teman-teman Don Bosco ya, yang menampilkan tarian judulnya Gumregah, dan di akhir tarian mereka itu ada salah satu momen namanya We Ring the Bell. We ring the bell ya. Jadi ini tuh We ring the bell. Aku pikir ini loh kayak yang jadi gini Wir. Itu tuh nama panjangnya We ring the bell. Bukan ya? Bukan. Jadi apa itu We Ring the Bell? Nanti kita akan bahas kupas tuntas nih sama masternya nih. Wih, ada master siapa sih di studio Radio Pesona? Sekarang kita udah sama salah satu guru dari Yayasan Karya Bakti. Iya. Yang semua orang pasti udah tahu ya, karena dia udah terkenal banget. Dia geli sendiri kayaknya nih ya. Ya, ini ada Mas Tejo. Mas Tejo, halo. Halo, selamat malam. Iya. Apa kabar Mas? Baik, sehat. Ya. Lagi sibuk apa Mas? Lagi nyiapin itu mau besok mau ada rencana pameran di Ambarawa. Di Ambarawa nih, pameran apa nih kalau boleh tahu nih? Hari disabilitas. Jadi besok kita akan menunjukkan kemarin teman-teman udah latihan kopi. Yuk besok mau ditunjukkan di sana dengan ya keterbatasan mereka, tapi mereka tetap bisa menjual, maksudnya itu. Tanggal berapa Mas hari Disabilitas Nasional? 3. Tanggal 3. HDI ya, berarti Hari Disabilitas Internasional. Iya, wah keren ya. Kita harus ikut merayakan nggak sih Pelangi ya kan? Hari Disabilitas Internasional ini biasanya juga ada momen-momen khusus gitu ya Mas ya, untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional. Dan mungkin ini besok ada pameran di Ambarawa, kita go internasional ya. Walaupun versi interlokal dulu setidaknya ya kan. Tapi nggak apa-apa sih, paling nggak membawa teman-teman keluar tuh ini ya seneng Mas, gitu ya Mas ya. Bisa sekalian jalan-jalan maksudnya. Betul, melipir tipis-tipis lah ya. Betul, mau ikutan mungkin? Boleh, mungkin Mas Tejo butuh asisten untuk menemani anak-anak gitu kan, siapa tahu. Nggak enak juga bayarannya yang nggak kuat. Oke, jadi di besok ini siap ada pameran. Sebelum kita mungkin kenalan sama We Ring the Bell nih, pengen tanya dulu pamerannya itu apa aja sih Mas? Mungkin selain kopi gitu. Dan persiapannya anak-anak tuh udah sejauh apa gitu? Untuk besok itu selain kopi, kita ada karya anak sendiri, sablon dari tas, lalu tote bag, lalu kaos, dan ada tas, lalu tempat tisu itu. Apa lagi ya kemarin ya tadi ya yang disiapkan ya. Sama yang jelas pentas, besok pentas di sana juga. Sing jelas intinya karya anak dari kria kayu, dari sablon, dari boga, lalu dari kopi sendiri besok akan digelar di sana. Anak-anak yang sekalian yang melayani
Jadi sekaligus latihan komunikasi dengan orang luar. Oke, ya. Jadi itu dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional, teman-teman Don Bosco juga ikut berkontribusi ya, Mas ya. Betul. Memamerkan hasil karya mereka di tengah keterbatasan yang mereka punya. Wih, keren banget sih. Ya. Kalau misalnya deket, kayaknya kita juga harus lihat pamerannya ya, Pelangi. Ambarawa ya. Mungkin biasanya masih kursi ada kosong, Mas. Masih ada banyak. Bagasi nih ya, ternyata di bagasi ya. Wah, keren banget, pastinya kita apresiasi untuk teman-teman yang bisa akan ikut pameran ya. Iya. Dan ini aku mau tanya nih, Mas. Kemarin Mita masih inget gak sih, Ci? Masih inget gak pas kemarin atmosfernya nih ketika teman-teman dari Don Bosco itu selesai tampil membawakan tarian? Masih kerasa gak vibes-nya gitu? Iya, aku tuh kalau segala sesuatu yang udah aku lalui dan terjadi biasanya aku lupain. Tapi kalau yang ini aku gak lupa. Aduh. Sharing ya. Yang ini aku gak lupa. Iya kan? Yang ini aku gak lupa karena ada momen kayak membunyikan alat musik 1 menit itu tuh kayak jadi wah aku tuh kayak merinding itu loh Pelangi gitu ya. Jadi itu momen yang emang keren sih menurutku gitu. Kita hening, emang hanya suaranya aja yang berbunyi dan itu kayak apa sih namanya ya, seruling miniatur atau itu apa sih namanya? Ada seruling sama tek-tek Seruling itu ya. Bukan lato-lato ya, tapi sebenarnya kayak lato-lato gitu. Lato-lato versi kecil ya. Itu lato-lato terinspirasi dari itu kayaknya. Iya kan. Jadi buat Pesona Inspira yang mungkin penasaran kayak apa vibes-nya, bisa cek langsung di Instagram Radio Pesona ya. Karena kita udah upload tuh ada beberapa postingan yang menggambarkan suasana Wearing the Bell itu sendiri gitu. Nah, buat Mas Tejo mungkin Mas apa sih sebenarnya Wearing the Bell itu, Mas? Wearing the Bell itu sebenarnya sebuah kampanye, sebuah apa ya? Tapi bukan untuk nyoblos ya, Mas. Kampanye pendidikan ini kampanye pendidikan. Jadi menyuarakan bahwa saya ada. Sebenarnya itu. Jadi dengan membunyikan alat musik, walaupun notabene mereka nggak dengar ya karena mereka tunarungu, tetapi paling tidak bahwa orang-orang di luaran tahu bahwa oh ternyata bahwa anak-anak disabilitas itu membutuhkan pendidikan juga. Dan pendidikan itu juga diatur dalam undang-undang semuanya bahwa semuanya memang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan sama seperti orang-orang lain. Nah ini yang kita gaungkan sebenarnya, karena non sewu untuk kadang orang di luar kadang sudahlah, sudah seperti ini ya sudah, nggak usah di rumah saja sudah. Nah ini yang lalu menjadi cita-cita kita bahwa yuk semuanya itu juga butuh sekolah, semuanya juga butuh belajar, mengembangkan diri. Tidak tahu mereka nantinya mau jadi apa, nggak ada yang tahu, tetapi yang jelas bahwa persiapan untuk pendidikan, persiapan nanti untuk hidup di masyarakat, ini yang lalu kita gaungkan biar yuk semuanya juga bisa sekolah loh, semuanya juga terbuka, apalagi sekarang inklusi sudah ada, lalu SLB juga ada terbuka, SLB lengkap dari A sudah ada sampai G yang ganda juga sudah ada. Jadi memang yuk bareng-bareng semuanya yang disabilitas terutama mendapatkan hak yang sama untuk belajar, untuk mendapatkan pendidikan di situ. Oh gitu ya. Jadi memang menyuarakan biar masyarakat tuh aware gitu. Kalau mereka juga teman-teman disabilitas juga membutuhkan pendidikan yang layak gitu ya. Oke. Nah itu tuh hanya ada di teman-teman Don Bosco aja atau itu memang campaign di semua tempat gitu atau gimana, Mas? Sebenarnya tahun 2012 itu diprakarsai oleh Liliana Fond. Jadi memang Liliana Foundation itu yang lalu tahun 2012 dan di Indonesia terlaksana pada tahun 2018. Secara bersama dulu diadakan itu. Setiap tahun memang mengadakan itu. Di seluruh Indonesia ada. Jadi 2018 itu kemarin dulu memang semua melaksanakan. Jadi khusus yang memang teman-teman disabilitas dari anjuran pemerintah juga, lalu dari teman-teman NLR yang sekarang PAGDI dan dulu masih LF Liliana Fond itu
yuk bareng-bareng membunyikan selama 1 menit. 1 menit saja. 1 menit saja sudah capek loh itu. Sampai sininya kempot. Tapi ya memang ini yang lalu menjadi disuarakan bersama-sama seluruh Indonesia, dan biasanya terjadi pas di hari disabilitas biasanya, tetapi bisa momen lain yang memang pas. Jadi pelaksanaannya memang seharusnya adalah di luar. Maksudnya bukan hanya di dalam. Maunya kalau di Don Bosco misalnya di Don Bosco, ya siapa yang mau mendengarkan gitu, hanya kita guru dan orang tua saja. Tetapi kalau di luar, bahwa benar yang dikatakan Mbak Pelangi tadi, bahwa akhirnya semuanya bisa mendengar, semuanya bisa tahu maksudnya. Apalagi kemarin teristimewa di ulang tahun Pesona itu dibacakan dulu nih, oh ini tujuannya seperti ini. Jadi orang-orang jadi tahu. Dan kalau melihat orang anak disabilitas yang tidak sekolah, kan yuk paling tidak, loh kayak orang sekolah, yuk sekolah yuk, paling tidak ada aware untuk seperti itu, ada kepedulian, ada yuk saya juga merasa bertanggung jawab untuk yuk semuanya belajar untuk mempersiapkan masa depan yang baik. Nah, seperti itu sih. Tapi yang jelas ya namanya juga ini kampanye ya, jadi emang tidak hanya di Don Bosco aja, tapi juga diharapkan semua orang tuh tahu gitu bahwa pendidikan untuk disabilitas itu ada gitu, penting, dan teman-teman disabilitas juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan gitu. Tapi biasanya selain di hari disabilitas itu Mas, biasanya Wiring the Bell ini dibunyikan kapan atau dilaksanakan kapan nih Mas, kalau dari teman-teman Don Bosco sendiri? Kalau di Don Bosco biasanya pas hari disabilitas, pas hari itu, karena momentum gitu ya Mas? Iya, karena orang tua datang, lalu ada tamu-tamu undangan datang, ya konsepnya seperti kemarin lah. Tetapi kalau memang kemarin memang lebih luas karena banyak yang datang dan tempatnya juga terbuka di sana dan tidak tertutup seperti Don Bosco. Jadi orang-orang tahu ya. Lebih luas. Harapan kami adalah dengan keluasan kemarin itu, dengan acara kemarin, teman-teman dari Wonosobo, orang-orang Wonosobo semakin oh iya gitu loh. Paling tidak oh iya dulu lah. Oh iya gitu. Nah paling tidak itu dulu. Atau minimal oh itu aja ya. Oh gitu. Gitu doang. Oh ternyata Wiring the Bell tuh itu gitu loh maksudnya. Itu level terendah kan. Oh baru. Oh iya ya gitu kan. Iya. Ternyata. Nah biasanya alat-alat yang digunakan untuk bunyi-bunyian itu apa Mas? Apakah paten memang kayak suling kecil itu sama yang tek-tek gitu, atau ada bisa yang lain? Bunyi gitu ya. Yang penting bunyi. Oh gitu ya. Bunyi. Alat masak pun bisa. Sebenarnya semuanya bisa. Tapi kemarin karena sekaligus bahwa ini silakan dibawa pulang untuk mengingat. Karena kemarin nun sewu, misalnya saya bawa panci, ya mereka dong yang seneng. Udah kayak door prize ya Mas ya. Oh iya sih, ya juga ya bawa panci gitu ya. Berarti kalau pakai yang peluit gitu bisa. Pokoknya segala sesuatu yang berbunyi gitu ya Mas ya. Karena peluit akan lebih keras dia, jadi anak-anak akan lebih juga menangkap. Nah ini kenapa sih Mas harus dengan bunyi-bunyian gitu ya? Padahal kan di Don Bosco sendiri nih, mohon maaf nih karena mereka kan juga tuli gitu ya. Nah kenapa nih akhirnya kok bunyi-bunyi itu yang dipilih jadi Wiring the Bell-nya gitu? Judulnya sudah Wiring the Bell Mbak. Jadi maksudnya kita membunyikan lonceng bell. Lonceng yang jelas itu. Jadi kenapa kok di Don Bosco juga khususnya di anak tunarungu tuli itu diperkenalkan pada suara. Ini yang jadi lalu poin pentingnya di situ. Jadi untuk anak-anak disabilitas sendiri ya, terutama tunarungu. Kalau tidak dikenalkan dengan suara, nun sewu, nanti kalau keluar ada klakson dan lain sebagainya, ini yang menjadi masalah. Karena anak tuli itu yang tidak kentara disabilitas adalah anak tuli. Iya. Kalau disabilitas lain sangat kelihatan, nun sewu, mungkin tunanetra atau tunadaksa itu sangat kelihatan. Tetapi untuk anak tunarungu sangat tidak kelihatan. Nah ini paling yang kelihatan adalah mereka selalu jalan bergerombol, sama naik jalan
nunduk. Oh. Itu ciri-ciri khas yang biasanya, tetapi kan tidak selalu harus jalan bersama. Nah, ini kalau seasrama mungkin iya, tetapi kalau nanti sudah di luar, kalau mereka tidak dimasukkan ke dalam dunia suara, mereka akan repot juga. Klakson, lalu bunyi apa yang membahayakan non sewune, mau nyebrang jalan dan sebagainya. Ini yang lalu menjadi permasalahan di situ. Kenapa kok itu lalu digaungkan? Itu Wiring the Bell-nya di situ. Poin-poin selain untuk kampanye itu juga di situ dimasukkan ke dunia bunyi. Makanya Don Bosco punya tagline semesta butuh sunyi. Jadi maksudnya adalah orang-orang seperti kita juga membutuhkan mereka untuk berkarya, untuk mengembangkan bakatnya, untuk apapun kita juga butuh mereka. Karena ya sekali lagi adalah mereka hidup satu, mereka punya hak hidup, mereka punya hak pendidikan dan sebagainya. Oke. Gitu. Oke, jadi Pesona Inspira ini seru ya bahasanya ya. We ring the bell. We ring the bell. Dan ya tadi seperti yang disampaikan bahwa untuk mengenalkan bunyi juga gitu kan. Betul banget. Dan kesetaraan pendidikan itu jelas pasti. Nah, ngomongin soal kampanye itu tadi Mas, mungkin belum ada ini ya, berarti kayak ditetapkan gitu hari untuk khusus We Ring the Bell gitu, misalnya perayaannya gitu, memang masih ya di hari disabilitas aja gitu. Masih ikut hari disabilitas. Mungkin nanti next siapa tahu ada kan gitu. Jadi kayak setiap tanggal berapa diperingati We Ring the Bell untuk ya memang ini itu momen ya kita harus mendeklarasikan bersama-sama gitu bahwa pendidikan itu setara gitu. Akan lebih seru lagi kalau nanti ulang tahun lagi lebih di alun-alun, jadi kita bisa. Oke, nanti catat ya Mitul ulang tahun HUT Pesona. Kalau di alun-alun. Amin. HUT Pesona kan agak lama, ulang tahunnya aku aja gitu. Oh iya, Agustus kan. Itu pas cuaca lagi terang-terang kan. Memberikan panci bersama-sama. Iya, atau hari jadi Wonosobo misalnya. Oh iya betul tuh Mas, hari ya. jadi. Ya, aku selalu memberikan ide ya. Ya emang gitu ya. Ya gimana, kita kan emang paling ngasih ide ya kan. Untuk eksekusi ngikut ya. Iya. Oke. Pesona Inspira jangan kemana-mana. Nanti kita akan ngobrol seru lagi bareng Mas Tejo. Iya, Pesona Inspira kita masih di Female Talks featuring dengan suara disabilitas. Yes, dan kita seru banget dari tadi ngobrolin tentang We Ring the Bell. Mungkin ada Pesona Inspira yang udah tahu, ada yang baru dengar. Tadi udah sedikit banyak dijelaskan sama narasumber kita malam hari ini ya. Tapi aku penasaran nih Mas, ini kan We Ring the Bell tuh kan membunyikan suara nih. Bagaimana Don Bosco itu memberikan pengertian kepada teman-teman ini yang notabene kan tunarungu. Untuk ini tuh dukungan loh buat teman-teman gitu, dan bagaimana cara mereka mengerti. Aku kemarin aku tuh baru kepikiran gini pas udah pulang sih malah. Jadi kayak kita tuh semuanya tuh membunyikan itu kan. Terus ini gimana mereka bisa ngerti gitu, sementara kan tuh kan bunyi, apakah mereka mendengar gitu. Oke. Kalau mendengar jelas tidak. Oke, sekali lagi mendengar kan tidak. Tetapi yang jelas bahwa mereka tahu gerakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kampanye ini merupakan kegiatan yang dalam di Don Bosco kita sudah kasih tahu sebenarnya. Ini besok ada kegiatan ini namanya We Ring the Bell. Ini ya, kita membunyikan bell bersama-sama adalah untuk berkampanye bersama-sama, ngomong bersama-sama, menandakan sesuatu bersama-sama agar teman-teman disabilitas seperti kamu yang sekolah di sini. Jadi ini yang selalu kami omongkan, karena kalau tidak seperti itu, nanti kalau anak datang ada apa? Nah gitu. Jadi di sekolah kami sudah ngomong itu, sudah menjelaskan itu. Memang setiap tahun kami ulang karena barangkali lupa dan lain sebagainya. Tapi anak-anak akan lebih ingat itu kalau mereka langsung membunyikan. Ini yang lalu menjadi catatan kami, bahwa karena mereka satu anak pemata.
di telinga mereka, berubah beralih ke mata mereka. Ini yang lalu menjadi, oh ternyata mereka juga peduli dengan saya. Ini yang apa ya, menjadi sebenarnya hasilnya mau seperti apa kita kan nggak tahu ke depannya. Tetapi yang jelas bahwa mereka disapa oleh kita itu adalah sebuah kebahagiaan. Ini yang menjadi catatan. Tapi kalau kegiatan ini mereka tahu, ya mereka tahu. Wow, oh begitu caranya ya. Ya, jadi mereka walaupun tidak mendengar, tapi mereka tahu bahwa mereka sedang dirayakan. Kayak lagi sekarang lagi hits nggak sih? Kayaknya ponakannya Saipul Jamil kayaknya dikit-dikit nyanyi ya. Ya tapi ini sebuah kayak apresiasi atau memang untuk menghargai bahwa ya apa ya, memang mereka tuh ada gitu ya. Yeah. Kita tuh kayak ya apa sih? Kita tuh apa ya bahasanya ya, bahwa mereka tuh ada, kita tahu, kita mengakui gitu. Kita mengakui bahwa kita ini sama dan kita setara. Betul. Dan gimana sih Mas perasaan teman-teman ketika waktu itu deh, waktu pas kita semua melakukan Wiring the Bell tuh, perasaan mereka gimana Mas? Adakah yang mengungkapkan mungkin aku bahagia gitu atau gimana gitu nggak? Oke. Ada satu anak kemarin yang dia sekarang kelas itu berarti kelas 9. Dia udah kelas 9, berarti dia sudah mengikuti acara Wiring the Bell itu dari tahun ke tahun dia sudah ikut. Nah, dia cuma bilang gini kemarin. Yang bagian megang spidol kalau kemarin waktu pernyataan. Nah, dia berkata seperti ini. Terima kasih Pak Anton. Oh, terima kasih kenapa? Karena saya sudah boleh di sini ikut bersama acara. Loh kok kayak di sini ngomong ya? Maksudnya itu. Dia terima kasih bahwa dia sudah diikutkan dalam acara itu, apalagi skopnya luas. Nah, ini yang lalu saya juga kemarin sama tim dari Don Bosco yang dalam tanda kutip guru-guru muda termasuk saya ya. Saya masih muda karena. Jadi yuk mulai besok, mulai tahun depan kita tingkatkan lagi. Paling tidak bahwa mereka dilihat orang, lalu mereka seperti yang dikatakan Mbak Mita tadi, saya ada loh. Yuk mari bersama-sama mendukung, mari bersama-sama mempunyai hati. Itu yang sebenarnya apa ya, jadi ya bukan apa-apa tapi sebuah kerinduan juga. Mereka semakin dikenal, paling tidak kalau mereka semakin dikenal, jalan kemanapun akan lebih mudah. Nggak tahu untuk pengalaman mereka, kerja mereka, lalu pergaulan mereka terutama ini akan lebih luas. Yang jelas seperti itu. Yang jelas mereka hanya mengatakan terima kasih karena saya sudah ikut. Itu saja sudah bagi saya ya, bagi saya yang setiap hari di sana, wow, berkata seperti itu sudah senang banget saya. Terharu gitu ya Mas ya. Jadi ungkapan hati bener mereka seperti itu. Karena mereka tuh tulus ya Mas ya. Kebanyakan ya. Oke. Ya, betul. Berarti ini harus ada lagi nih Mas, mungkin menangkap di momen-momen yang benar-benar ada keramaian gitu. Maksud saya event-event gitu ya. Jadi maksud saya bukan hanya lalu tagline yuk kita peduli disabilitas besar-besar, tapi nggak ada aksi apa-apa. Itu yang saya harapkan adalah seperti itu. Jadi walaupun tidak ada tagline, tetapi bahwa saya peduli dengan teman-teman disabilitas. Yuk mulai Wonosobo mulai bangkit seperti itu. Semoga aja besok hari disabilitas tanggal 5 di Wonosobo yang akan diadakan di Wonosobo semakin membuka mata juga untuk masyarakat. Oke. Oh berarti ada event juga ya Mas di Wonosobo ya hari Selasa ya. Tanggal 5 ya. Oke. Nah buat masyarakat mungkin buat Pesona Inspira yang penasaran juga bisa tuh datang di peringatan Hari Disabilitas Internasional hari Selasa jam berapa kemarin makanya lupa saya. Pagi pokoknya. Oke, besok ya, besok Selasa ini ya berarti ya.
Ya, gitu. Biar tahu kan agenda-agendanya apa aja, seperti apa gitu. Ya, oke, pesona inspiran, nanti kita akan balik lagi, kita akan ngobrol lagi dengan Mas Tejo dan juga Mitul. Oke, Pelangi. Oke, 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Oke, Pelangi udah hafal banget ya. Malah aku kan udah hampir 1 tahun di sini ya, jadi aku harus hafal. Nomor telepon Radio Tapi Pesona? Nomor teleponnya 082323938886 ya nggak sih? Salah sambung ya. Aduh maaf ya kalau soal angka tuh ingatanku tipis tisu. Jadi iya, tapi pastinya untuk pertanyaan-pertanyaan dari Pesona Inspira, terima kasih, nanti kita tampung dulu ya. Oke. Aku mau lanjut lagi nih Mas ke Mas Tejo. Ya, apa ini kan masyarakat di Wonosobo, kalau menurut Mas Tejo sendiri nih, apakah sudah sepenuhnya aware terhadap pendidikan untuk teman-teman disabilitas atau belum nih Mas? Sebenarnya sudah, tetapi memang actionnya yang masih kurang. Kalau penyadaran bahwa semua butuh sekolah, iya, tetapi bahwa penyadaran saya harus menyekolahkan anak, ini yang masih susah. Mungkin karena di Don Bosco sendiri yang khusus tunarungu ini harus berasrama lah, ini yang mungkin juga menjadi kendala, harus berasrama. Bukan maksud apa-apa, tetapi kalau misalnya pulang anak-anak tidak di asrama, kami adalah pendidikan dengan basic oral. Jadi nanti kalau nusewu, kalau belajar di sekolah sudah selesai lalu harus pulang ke rumah, nanti bahasanya sudah beda lagi. Nah ini yang lalu kita pertahankan agar nantinya teman-teman dari Don Bosco yang sudah memang harus keluar dari Don Bosco lulus, ini bahasanya akan tetap, saya pernah diajari ini, berarti saya harus berkata seperti ini. Karena mereka non sewu ya miskin bahasa, jadi hanya itu saja bahasanya, gitu baik. sih. Iya. Tapi sebenarnya Don Bosco juga membuka kesempatan seluas-luasnya ya Mas ya, untuk masyarakat yang mungkin punya buah hati yang menyandang disabilitas. Betul. Pokoknya jangan ragu kalau memang Bapak Ibu semuanya yang di Wonosobo atau teman-teman yang melihat tunarungu atau yang tidak bersekolah dan tidak bersekolah, silakan datang ke Don Bosco kapanpun. Kami tidak ada waktu untuk pendaftaran dan lain sebagainya, memang tidak, tapi kapanpun bisa datang ke kami, lalu ngobrol dengan kami masalah pendidikan, masalah hidup berasrama, kemandirian plus biayanya pun itu sangat-sangat bisa diomongkan. Jadi jangan khawatir. Artinya tidak ada, ini kan biasanya kalau sekolah yang biasa tuh kan ada tahun ajaran gitu kan. PPDB, jadi kalau di Don Bosco sendiri apakah ada seperti itu Mas atau tidak berlaku? Kalau penerimaan tidak berlaku bagi kami. Penerimaan itu setiap hari bisa datang, monggo setiap saat Hanya memang masuknya nanti di tahun ajaran baru lah baru. Tetapi untuk pendaftaran setiap hari silahkan datang, tetap boleh. Buka gitu ya. Iya. Oke. Nah ini karena kita udah di penghujung acara ya, pengen tanya ke Mas Tejo nih, dengan adanya We Ring the Bell, mungkin ada harapan dari kegiatan atau kampanye We Ring the Bell, atau mungkin tentang kesetaraan pendidikan yang ada di Indonesia khususnya di Wonosobo, mungkin seperti apa? Silakan. Harapannya yang jelas adalah yuk Bapak Ibu yang di luar, siapapun itu ataupun yang mempunyai anak dengan disabilitas, kita mempunyai hak yang sama. Semuanya boleh mengenyam pendidikan dari awal hingga nanti akhir. Pendidikan adalah jendela untuk membuka masa depan kita. Harapan saya sekali lagi adalah yuk kita mari kita buka hati untuk peduli. Jadi bukan hanya tagline lagi, bukan hanya tagline, tetapi
kita peduli dengan teman-teman disabilitas terutama dalam bidang pendidikan. Itu saja. Terima kasih. Oke, wah. Ini aku menantikan sih Mas, nanti ada We Ring the Bell lagi yang lebih banyak orang lagi. Iya, ya. betul. Dan dengan panci nggak sih? Ya minimal sotel lah. Pokoknya semoga dengan masa atau dengan masyarakat yang lebih banyak lagi untuk mengkampanyekan apa itu We Ring the Bell gitu ya. Dan kalau kemarin tuh ini ya Mas, anak-anak yang tampil di HUT Pesona tuh udah kelas berapa tuh Mas? Itu SMP. Oh itu SMP ya. Mungkin besok sama yang SD mungkin ya. Kita sama-sama membunyikan itu. PR untuk guru tari berarti nanti. Iya, oke Mita, ada pertanyaan lagi untuk Mas Tejo? Udah sih. Udah ya. Mungkin Pelangi? Ya. Udah juga. Aku udah ngantuk. Aku udah ngantuk dan juga udah lapar sih ya. Biasa kan kalau kita kan emang laparan ya anaknya ya. Nggak apa-apa, mending laparan daripada baperan ya. Oke, aku kirim salam aja ya Mas buat teman-teman di Don Bosco, nanti disampaikan ke teman-teman dan apresiasi. Pokoknya terima kasih sekali karena kemarin sudah meramaikan acara HUT Pesona. Kita untuk guru-gurunya juga ya kan. Tidak pernah lelah mendampingi. Karena kita senang banget ya kemarin Mita ya, ada penampilan dari teman-teman Don Bosco yang itu apa sih, aku melihat orang yang datang tuh excited semuanya. Betul. Gak ada yang istilahnya tidak memperhatikan, semuanya memperhatikan gitu ya. Emang tampilan mereka pas nari juga nggak ada orang yang tahu kalau itu mereka ternyata punya keterbatasan. Keren sih karena mereka nggak bisa dengar tapi tetap bisa mengikuti ritme musiknya ya. Ketukan-ketukannya tuh gurunya siapa dulu dong? Iya, bukan ada. Bukan Mas Anton Tejo. Iya. Bukan dari itu. Oh iya, sekali lagi terima kasih karena kemarin sudah diberi kesempatan untuk tampil di sana, untuk bekerja sama bersama dengan Pesona. Semoga bisa berlanjut terus. Amin ya robbal alamin. Oke. Ya udah kalau gitu saatnya kita pamit ya Pelangi ya. Thank you banget. Terima kasih buat Pesona Inspira yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Mas Tejo, jangan bosan-bosannya untuk bagi-bagi informasi nih ya. Maaf ya kalau kita Mas Tejo tiba-tiba Mas yuk ngobrol ini yuk. Cocok, siap. Oke, ya terima kasih sekali lagi buat Pesona Inspira. Pokoknya sehat selalu, happy terus, dan jangan lupa bahagia. Iya. Oke, saya Pelangi pamit. Saya Mita juga pamit. Selamat malam. Mas Tejo mau pamit, biar ngomong sendiri. Saya juga pamit. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.